Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kita akan melaksanakan tentang seminar artikel yang telah dibuat oleh kelompok KKN Mas, kelompok 86, yang bertempat di Desa Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Dengan tema yang dibawa adalah UMKM unggul stunting menurun. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan tentang anggota kelompok 86, di mana ketua kelompok yaitu ada Muhammad Hussein Abdul Karim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian wakil ketua ada Titik Nur Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, kemudian ada sekretaris Davana Ifnadia Imron dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk anggota selanjutnya ada Bendahara Syakila Nur Hilmi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian ada si Pubdok, yaitu ada Sindo Angga dari UAD, Zeni Amelia dari Universitas Muhammadiyah Magelang, ada si Logistik Radif Karifki dari Universitas Muhammadiyah Gombong, si Acara ada Wahibatul Masula dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan si Humas ada Kamal Attahila dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan, di mana stunting adalah kondisi gizi buruk kronis yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Kondisi ini merupakan hasil dari kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Ada beberapa faktor penyebab stunting, di mana salah satu yaitu malnutrisi pada ibu, yang kedua anemia, selanjutnya malnutrisi anak, yang keempat keterbatasan akses pangan dan layanan kesehatan, 5 faktor sosial ekonomi, seperti perbedaan faktor penyebab stunting antara anak-anak di pedesaan dan perkotaan, serta anak-anak dari keluarga miskin dan non-miskin, dan yang keenam faktor lain yang beresiko seperti perawakan ibu yang pendek dan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk metode akan dibacakan oleh Mbak Wahibatul Masula. Untuk waktunya saya persilahkan. Lalu untuk metode, kegiatan edukasi dilaksanakan di Posyandu Remaja Dusun Sindon, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai stunting dan pencegahan melalui konsumsi tablet tambah darah. Metode pencegahan melalui konsumsi yang digunakan adalah ceramah dengan media video presentasi dan buku saku yang membahas definisi, gejala, dampak, faktor risiko, serta pencegahan stunting. Penelitian ini menggunakan desain on-group pretest protest, di mana peserta mengikuti pretest sebelum edukasi dan post-test setelahnya untuk mengukur perubahan pengetahuan. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pemberian TTD. Data pretest dan post-test dianalisis menggunakan SPSS dengan uji Vilexon pada tingkat signifikan 0,05 untuk melihat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesuai intervensi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Davana. Berikutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Hasil dan pembahasan, edukasi mengenai pencegahan stunting dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 di Posyandu Remaja Dusun Sindon, melibatkan 30 peserta yang terdiri dari remaja berusia 10-20 tahun. Sebelum kegiatan ini, peserta belum pernah mendapatkan edukasi tentang pencegahan stunting melalui konsumsi tablet tambah darah. Kegiatan dimulai dengan pretest, dilanjutkan dengan pemaparan materi melalui video dan juga buku saku. Kemudian sesi tanya jawab serta pemberian dan konsumsi TTD bersama. Hasil analisis univariat didapati distribusi peserta berdasarkan RT, yakni RT 1 terdiri dari 20%, RT 2 36,6%, RT 3 26,7%, RT 4 16,6%. Kemudian setelah dianalisis univariat dilanjutkan dengan analisis bivariat, yang mana menggunakan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan data tidak berdistribusi normal sehingga digunakan uji Wilcoxon. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan, yakni sebelum intervensi 50% peserta memiliki pengetahuan rendah, setelah intervensi 67,4%
67% peserta memiliki pengetahuan baik. Nilai P sebesar 0,002 kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan peserta. Kesimpulan, edukasi tentang pencegahan stunting melalui konsumsi tablet tambah darah berhasil meningkatkan pengetahuan remaja di Dusun Sindon. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pre dan post test, menandakan program ini efektif. Poin utama menekankan pentingnya edukasi kesehatan bagi remaja dalam pencegahan stunting dan anemia. Pengetahuan yang lebih baik diharapkan membuat remaja lebih produktif menjaga kesehatan, yang pada akhirnya membantu menurunkan angka stunting. Program serupa disarankan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pihak dengan evaluasi jangka panjang untuk memastikan dampaknya. Mungkin sekian pemaparan seminar artikel yang dilakukan oleh kelompok KKNMS kelompok 86. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi di mana dibuka 3 pertanyaan. Bagi yang bergabung di Zoom bisa bertanya dengan raise hand atau open mic, dipersilahkan dari sekarang. Iku benang room chat. Sing meh takon ning room chat bae langsung kok dijawab lisan. Ora usah perkenalan. Izin bertanya kepada kelompok 86 ngono bae langsung. Iya langsung di chat aja. Room chat. Izin bertanya boleh nggak, Kak? Boleh. Mengapa penting untuk melaksanakan program edukasi kesehatan secara berkelanjutan? Ya, Kak. Baik Mas, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Ditunggu jawabannya. Ayo ndang sing liyane. Oke. Iya terusan. Bisa ora apa-apa, open mic. Ora usah kerudung nganti ora open cam kok. Oh iya. Ora usah perkenalan, izin bertanya ngono. Saya mau nanya, Mbak. Iya Mbak, silakan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan untuk ada uji pretest dan posttest. Nah, maksudnya apa sih perbedaan yang signifikan dari hasil uji pretest dan posttestnya itu? Baik, untuk pertanyaan yang kedua ditampung terlebih dahulu, untuk jawabannya ditunggu ya Mbak. Mungkin ada 1 kali pertanyaan yang bisa diajukan dari teman-teman, silahkan. Kan 3, malah ngomong ih. Ayo ndang. Zen. Izin bertanya. Iya Mbak, silahkan. Izin bertanya mengenai kendala apa saja yang terjadi selama melakukan sosialisasi tersebut. Baik Mbak, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Mas Husen, di mana pertanyaannya, mengapa penting untuk melaksanakan program edukasi kesehatan secara berkelanjutan? Hasil jawaban dari diskusi kelompok 86 tentang pertanyaan tersebut yaitu adalah program edukasi kesehatan sendiri yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga dampak jangka panjang, di mana dapat memastikan pengetahuan yang diberikan, yang diterapkan, dan membantu menurunkan prevalensi stunting secara nasional, khususnya pada
responden yang remaja seperti yang kita temukan. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, apakah bisa diterima? Mungkin Bisa, langsung Kak. saja ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua sendiri, yaitu apa perbedaan signifikan yang ditemukan dari hasil uji pretest dan posttest? Izin menjawab dari jawaban yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, di mana jawabannya adalah hasil uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan signifikan antara hasil pretest dan posttest, yang menandakan adanya peningkatan pengetahuan remaja tentang pencegahan stunting dan anemia setelah mengikuti edukasi. Untuk jawaban pertanyaan kedua, apakah bisa diterima? Iya, Mbak. Makasih udah puas, Mbak, jawabannya. Baik, Mbak, sama-sama. Jawaban ketiga kini ndi kok? Untuk jawaban selanjutnya kepada Mbak Kila ya. Pertanyaannya yaitu kendala apa saja yang terjadi selama melakukan sosialisasi. Yang pertama yaitu kurang banyaknya remaja yang mengikuti kegiatan. Lalu yang kedua, tidak semua yang mengikuti bukan kalangan remaja. Lalu yang ketiga, kurangnya informasi tentang remaja yang mengkonsumsi atau mendapatkan TTD secara rutin. Bagaimana Mbak Kila? Apakah cukup mengerti untuk jawabannya? Cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin untuk semua pertanyaan dari 3 pertanyaan yang diajukan sudah dijawab dan sudah bisa diterima, maka presentasi atau seminar artikel dari kelompok KKN Mas kelompok 86 dapat diakhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.